Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mentor yang saya hormati, Bapak dan Ibu kepala sekolah beserta penguatan kompetensi kepala sekolah yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas yang ketiga, yaitu tentang rencana aksi perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kami. Pada saat ini kami akan memaparkan tentang pembuatan teras baca. Ini profil saya. Nama saya In Solihin, NINIP saya, dan pada saat ini saya sebagai kepala sekolah di SDN 1 Gebang Kulon, Kecamatan Gebang. Untuk identifikasi prioritas perubahan, di sekolah lain itu banyak yang membuat hal serupa dengan nama pojok baca, tetapi di SD atau di sekolah kami dengan nama teras baca, karena sekolah kami tidak mempunyai tempat yang kosong lagi. Di kelas-kelas itu sudah penuh dengan kursi dan bangku, ya. Jadi hanya teras sekolah lah yang masih dapat kami manfaatkan untuk pelaksanaan teras baca ini. Dan dengan teras baca ini kami yakin bahwa dengan pengadaan teras baca ini akan dapat membantu siswa untuk menumbuhkan minat baca. Minat baca merupakan motivasi yang kuat seseorang untuk dapat menganalisa, mengingat, dan mengevaluasi bacaan yang telah dia bacanya. Minat baca juga mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya. Minat baca juga merupakan proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah, sebab minat baca itu tidak langsung diperoleh begitu saja sejak kita dilahirkan. Mungkin semua juga tahu bahwa rendahnya minat baca berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dirinya sendiri, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Sedangkan faktor eksternal yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Hal ini terjadi di sekolah kami, yaitu di SDN 1 Gebang Kulon. SD kami merupakan sekolah yang banyak peminatnya, baik di desa sendiri maupun di desa sekitarnya, sehingga SD kami merupakan SD yang boleh dikatakan SD gemuk, ya. SD kami sekarang mencapai 12 rombel, sedangkan kelas yang dimiliki ruang kelas di sekolah kami itu hanya 10 ruang kelas. Kami membutuhkan penambahan ruang kelas baru, tetapi tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak mempunyai lahan kosong lagi. Dan juga sekolah kami itu letaknya berada di tengah-tengah kepadatan penduduk, sehingga untuk pengembangan
kelas baru itu tidak bisa. Dan untuk penambahan ruang kelas baru ini ya salah satunya, satu solusinya itu yang diharapkan menggunakan penambahan kelas baru yang bertingkat atau bersusun. Namun pada program bantuan penambahan ruang kelas secara tingkat itu sulit kami dapatkan meskipun sudah beberapa kali mengajukan. Jadi alternatif terakhir untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan ruang perpustakaan yang dialih fungsikan menjadi ruang kelas. Ya, mungkin itu salah satu yang menjadi penyebab rendahnya minat baca peserta didik di sekolah kami. Sehingga pada tahun kemarin raport pendidikan kami juga itu nilai literasinya itu rendah. Untuk menyikapi hal ini, kami mengambil langkah dengan menggunakan atau merencanakan adanya teras baca sebagai pengganti perpustakaan. Ya, teras sekolah, ya, teras sebagai tempat berlalu lalangnya siswa, tempat berkumpulnya siswa pada waktu istirahat, diharapkan menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, ide pembuatan teras baca sangatlah relevan dengan dalam meningkatkan minat baca, dalam meningkatkan minat siswa dalam membaca. Teras baca ini berada di teras kelas yang disediakan rak-rak kecil untuk meletakkan buku-buku bacaan. Teras baca juga didesain semenarik mungkin agar siswa lebih nyaman ketika membaca buku. Tujuan perubahan yang diharapkan di sekolah kami dengan adanya teras baca yaitu yang pertama dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Kedua, memanfaatkan teras baca atau memanfaatkan teras sebagai tempat berkumpul siswa akan lebih bermanfaat lagi, yaitu dengan ditempatkannya teras baca. Diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan analisa peserta didik. Yang keempat, dapat menjadikan pengalaman yang menggembirakan bagi peserta didik. Sebab dengan sering membaca tentunya dapat pengalaman baru, ya, dapat informasi baru, sehingga apa yang dibutuhkan siswa, apa yang disenangi siswa itu mudah-mudahan terpenuhi. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Yang keenam, itu dapat meningkatkan nilai literasi pada raport pendidikan. Karena kemarin telah ditelaah, ya, telah dianalisa raport pendidikan SD atau sekolah kami ini rendah, sehingga dengan adanya teras baca ini mudah-mudahan dapat meningkatkan nilai literasi kami. Sumber daya yang dimiliki sekolah dalam pelaksanaan teras baca ini, yang pertama sarana dan prasarana, yaitu tersedia buku bacaan, rak buku, teras atau halaman sekolah, dan peraturan teras baca. Yang kedua, sumber daya manusia. Di SDN 1 Gebang Kulon ini memiliki 1 orang kepala sekolah, 16 orang guru, dan 3 orang tenaga pendidikan. Yang ketiga, sumber anggaran. Itu sumber pendapatannya itu dianggarkan dari pos reguler. Dan yang keempat, dukungan komunitas, yaitu tentunya dukungan dari komite sekolah dan komunitas sekolah.
Rancangan ahli aksi perubahan, yaitu langkah-langkahnya, langkah-langkah aksi. Yang pertama atau langkah pertama yaitu melakukan diskusi dengan guru dan staf SDN 1 Gebang Kulon tentang konsep dan hal-hal yang berkaitan dengan teras baca. Jadi kami sudah melaksanakan telaah rapor pendidikan, dan juga setelah itu juga sudah mengadakan diskusi untuk menyikapinya. Salah satunya yaitu dengan teras baca, dan sudah diputuskan untuk melaksanakan pembuatan teras baca. Langkah kedua yaitu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan teras baca, misalnya memilah-milah buku, membuat daftar buku, membuat peraturan dan tata tertib, serta membuat kartu pinjaman teras baca, pinjaman buku tentunya. Kemudian dilanjut dengan pembuatan teras baca. Sumber daya tambahan. Yang pertama, perlunya pelatihan bagi guru tentang pengolahan perpustakaan dan teras baca, yaitu dengan pelatihan kami mengundang atau saling diskusi tentang bagaimana agar teras baca ini berjalan dan dapat menarik minat siswa ini untuk dapat membaca buku. Yang kedua, kerjasama dengan pihak lain seperti penerbit untuk mengadakan buku yang berkualitas dan sesuai dengan jenjang. Jadi antara kelas rendah dan kelas tinggi mungkin nanti akan dibedakan, akan dipilah-pilah sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, lingkungan sekolah untuk membantu terwujudnya teras baca yang berkelanjutan tentunya. Jadi tidak gertak sambal kalau ini sih ya. Jadi berkelanjutan dari sehingga anak pun dapat mengembangkannya sampai dari kelas 1 mungkin sampai kelas 6 dapat menggunakan teras baca. Dengan metode penilaian dan pengukuran, yaitu kami menggunakan metode evaluasi yang dilakukan dalam program ini, yaitu menggunakan model evaluasi CIVP. Model ini yang dikemukakan oleh Stapelboom dan Seinfeld pada tahun 1985 yang kapan. Yang pertama, melalui evaluasi konteks yang membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Yang kedua, evaluasi input meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana dan anggaran, serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Yang keempat, evaluasi proses berkaitan dengan implementasi suatu program. Yang keempat, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kesimpulan yang dalam program kami ini, rajin membaca membuat pengetahuan seseorang semakin bertambah sehingga memberi kemudahan dalam mencapai cita-cita. Yang kedua, dengan pembuatan teras baca dapat meningkatkan kemampuan literasi dan dapat mendongkrak minat baca peserta didik di SDN 1 Gebang Kulon. Selain itu, dapat membentuk sikap dan karakter seseorang ke arah yang positif. Sebab dengan sikap yang lahir dari pengetahuan positif,
bagaikan lentera yang dapat menerangi menuju jalan kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.